Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Saya akan membacakan nats bagi kita, masih tetap setia dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, mari kita terus melanjutkan belajar tentang buah roh. Dan kita sudah sampai pada buah roh kesetiaan. Dengan tetap berpedoman bahwa dalam belajar Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini, kita harus selalu mengingat bahwa yang kita pelajari adalah buah roh, yaitu buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus, bukan oleh kita sendiri. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan seperti yang dimaksudkan Galatia 5 ayat 22, maka kesetiaan yang kita pelajari, yang dimaksudkan haruslah kesetiaan menurut Roh Kudus, bukan menurut kita atau menurut dunia ini. Kita harus terus belajar bagaimana mengikuti pimpinan roh yang menuntun kita kepada kesetiaan yang benar. Karena itulah tujuan yang sebenarnya, yakni supaya kita orang percaya yang didiami oleh Roh Kudus, yang hidup oleh Roh Kudus, mengikuti pimpinan Roh Kudus itu. Saudara-saudara, kesetiaan menurut versi kita, versi manusia atau menurut versi dunia ini, selalu mempunyai ruang, selalu mempunyai alasan untuk berhenti setia. Dalam banyak ikatan yang semula difahami dan dimengerti sebagai sesuatu yang kuat, sebagai ikatan yang kuat, sebagai perjanjian yang kuat, akhirnya secara sadar diakhiri atau diingkari karena telah menemukan alasan yang dirasa layak menjadi dasar untuk akhirnya tidak perlu lagi setia. Demikian kesetiaan manusia. Dalam versi manusia atau dunia ini, kesetiaan cenderung adalah kesetiaan yang bersyarat, yaitu ketika kedua pihak masih sama-sama memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian. Ketika salah satu pihak telah melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian, maka pihak yang melanggar atau pihak yang tidak melanggar ketentuan sama-sama sering menjadi pencetus berakhirnya perjanjian atau ikatan itu. Lalu berakhirlah kesetiaan. Dan lebih seringnya adalah pihak yang justru tidak melanggar ketentuanlah yang sering menjadi pencetus untuk mengakhiri sebuah perjanjian atau ikatan. Kenapa saya katakan demikian? Bukankah orang yang merasa dihianatilah yang cenderung menjadi pencetus untuk mengakhiri sebuah ikatan atau sebuah hubungan atau sebuah perjanjian? Kesetiaan manusia cenderung adalah kesetiaan yang bersyarat, yaitu syarat yang dikenakan kepada pihak lain bahwa dia harus setia dulu baru saya setia. Dan itu sering kelihatan ketika pihak yang satu tidak setia lagi, maka pihak yang merasa masih setia justru itu yang memutuskan akhiri perjanjian, akhiri ikatan atau akhiri hubungan. Bisa dikatakan yang setia justru memperjelas ketidaksetiaan. Walaupun memang pada hakikatnya keduanya akhirnya menjadi pihak-pihak yang sama-sama tidak setia. Kesetiaan berakhir ketidaksetiaan. Itu yang sering terjadi dalam kesetiaan menurut manusia atau menurut dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak mengatakan tidak ada orang yang tetap setia walaupun dikhianati. Ada, dan itu kesetiaan yang baik, dan itulah arti yang pas tentang kesetiaan. Tapi itu menurut kita juga. Karena itu kita harus melihat apakah arti kesetiaan menurut firman Tuhan atau menurut Roh Kudus atau menurut Tuhan. Dalam bahasa asal Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, kata kesetiaan yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 ini ditulis dengan kata pistis. Apakah artinya? Saudara,
Karena kesetiaan atau pistis yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22 adalah kesetiaan sebagai buah roh, maka kita bisa melihat pengertian kesetiaan berdasarkan bagaimana kesetiaan yang dinyatakan Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan yang adalah model kesetiaan yang harus kita ikuti sebagai orang-orang yang telah didiami Roh Kudus yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu. Saudara, Mazmur 117 ayat 2 dikatakan, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini menerangkan kepada kita bahwa kesetiaan Tuhan sungguh tidak ada batasnya dan tidak akan ada akhirnya. Dikatakan tadi selama-lamanya. Begitu Tuhan telah mengikat perjanjian dengan manusia, mengikat perjanjian dengan kita ketika kita percaya, maka Tuhan akan setia kepada perjanjian itu. Kendati manusia itu sudah melakukan pelanggaran atau pengkhianatan terhadap perjanjian itu. Itu sebab dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan apa? Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia, Tuhan kita, yang punya kesetiaan selama-lamanya, tidak bisa menyangkal dirinya. Itu sebabnya dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Itulah kesetiaan Tuhan. Kepada orang yang Tuhan telah mengikat perjanjiannya, Tuhan akan tetap setia meski orang itu sendiri telah melanggar perjanjian itu. Sangat berbeda dengan kesetiaan yang dimiliki manusia atau dunia ini, yang hanya setia jika keduanya masih sama-sama setia. Ketika satu pihak saja sudah tidak setia, maka perjanjian atau ikatan itu kecenderungannya akan berakhir. Dan sepertinya kecenderungan sebagai pihak yang mencetuskan untuk mengakhiri perjanjian atau ikatan itu justru malah datang dari pihak yang setia. Itu yang saya katakan di awal tadi. Akhirnya sebenarnya keduanya menjadi sama-sama pihak yang tidak setia. Karena sudah mengakhiri ikatan itu. Tidak demikian dengan kesetiaan Tuhan kita. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa melihat kesetiaan Tuhan yang selama-lamanya itu, yang tidak sama dengan kesetiaan manusia itu? Pertanyaan yang lumayan sering muncul dalam benak orang-orang percaya adalah, jika Tuhan adalah setia selama-lamanya, kenapa ketika saya salah, saya ada kekurangan, Tuhan memberi ganjaran? Kenapa ketika saya susah, banyak kesukaran, Tuhan tidak ada pertolongan? Padahal katanya Tuhan setia. Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu bisa muncul dalam benak kita orang percaya. Tetapi kita harus mengingat, bukankah justru karena Tuhan setialah kepada kita, maka Tuhan memberi ganjaran? Jika seandainya Tuhan tidak setia lagi kepada kita, Tuhan tentu tidak akan memberi ganjaran kepada kita, melainkan akan membiarkan kita begitu saja. Rusak-rusaklah kita di situ. Hancur-hancurlah kita di situ. Karena firman Tuhan juga katakan apa? Bukankah setiap ganjaran mendatangkan kebaikan? Itu karena Tuhan setia, bukan karena tidak setia. Cara pandang kita yang sering melihatnya tidak setia. Itu sama seperti jika kita sudah putus hubungan dengan seseorang, apakah kita masih akan mengurusinya? Tentu tidak. Karena Tuhan tetap menganggap bahwa hubungan Dia dengan kita masih adalah, sehingga Dia memberi ganjaran kepada kita kalaupun kita melakukan kesalahan dalam hidup kita. Artinya, segala tindakan yang dilakukan Allah atas kita, apapun itu bukan saja karena kasih Allah kepada kita, melainkan juga karena kesetiaannya kepada kita. Saudara-saudara, pemazmur sangat memahami hal ini. Itu sebab dalam Mazmur 85 ayat 11, pemazmur mengatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Saudara, setia meski dikhianati, begitulah kesetiaan Tuhan kita kepada kita.
Tentu begitulah kesetiaan yang adalah buah roh. Dan apa yang dikerjakan Yesus Kristus dalam karya penyelamatan adalah gambaran yang lengkap atas kesetiaan Allah itu kepada kita. Saudara, di dalam Yesus kita bisa melihat bahwa Allah setia kepada kita meskipun kita sendiri tidak setia kepadanya. Bukankah dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kapankah Kristus mengasihi kita? Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih tidak setia, ketika kita masih berkhianat. Disitulah Tuhan mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Dan dalam Mazmur tadi dikatakan apa? Mazmur 85 ayat 19, bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan itu bertemu. Di mana ada kasih Tuhan, di situ kesetiaannya diperlihatkan dengan jelas kepada kita. Kita diselamatkan justru ketika kita masih berdosa. Begitulah kesetiaan Tuhan yang begitu nyata diperlihatkan Tuhan, dinyatakan Tuhan lewat Yesus Kristus dalam karya penyelamatan yang dilakukannya. Saudara-saudara, demikianlah kesetiaan Tuhan. Tetapi kesetiaan Tuhan tidak hanya berbicara tentang ketidakberpalingan Tuhan dari kasih-Nya kepada kita, dari ikatan perjanjian yang dibuatnya kepada kita, tetapi juga berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam segala keadaan kita. Kesetiaan Tuhan adalah penyertaan Tuhan dalam segala keadaan atas kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, lumayan sering kita dengar dalam dunia pertemanan, ada orang yang berkata, waktu senangnya banyak teman. Waktu kita senangnya banyak teman. Kalau kita sudah dalam kesusahan, teman-teman entah kemana. Saudara, ini adalah gambaran kesetiaan dalam kehidupan manusia. Kesetiaan sering diikat oleh prinsip setia kalau menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan lagi bagi kita, ngapain lagi kita temani, ngapain kita sertai dia, ngapain kita dampingi dia. Kesetiaan Tuhan tidaklah demikian, saudara-saudara. Tuhan tidak mendasarkan kesetiaannya pada apakah dia kita untungkan atau tidak. Tidak bergantung kepada apakah kita tidak merepotkannya atau tidak. Melainkan didasarkan pada kesetiaan itu sendiri, yang adalah sifat kekal Allah. Itu sebab dalam segala keadaan, Allah selalu setia. Dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, Allah setia. Kesetiaan Tuhan adalah penyertaan dalam segala keadaan. Kenapa firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22 mengajarkan kesetiaan yang demikian kepada kita? Jika kita melihat dalam Alkitab kita, Galatia pasal 5 itu dimulai dengan kalimat yang ada dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, maksud dari ayat ini bukanlah bahwa kemerdekaan kita akan lengkap jika andil kita sudah kita lakukan. Jadi supaya kita benar-benar merasakannya, maka ada andil yang harus kita lakukan. Bukan begitu maksudnya. Melainkan bermaksud menuntun kita untuk benar-benar dapat merasakan dan menikmati kemerdekaan yang sudah dikerjakan dan diberikan Tuhan kepada kita dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa dan kuasanya. Jadi kita sudah dibebaskan, kita sudah merdeka. Supaya kita benar-benar bisa merasakannya. Maka firman Tuhan dinyatakan, ikutilah pimpinan roh. Supaya melalui kita, roh itu membuahkan buah roh. Termasuk di dalamnya kesetiaan. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan untuk menolong kita
supaya dapat merasakan dan menikmati kemerdekaan itu. Juga supaya kita tidak jatuh kepada penggunaan kemerdekaan di jalan yang salah. Itu juga ketika Galatia 5 ini berbicara tentang kesetiaan menurut Roh Kudus, yaitu kesetiaan Tuhan yang kekal selama-lamanya, bukanlah supaya kita berpikir kita bebas dan tidak apa-apa melanjutkan hidup dalam kedagingan-kedagingan kita. Toh, Tuhan tetap setia. Bukan supaya berpikir demikian, melainkan supaya kita mengenal jalan yang harus kita ikuti, yaitu perjalanan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, mengikuti pimpinan Roh Kudus, sehingga kita akan merasakan dan menikmati kemerdekaan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus itu secara melimpah. Jadi untuk itulah firman ini dinyatakan. Karena kalau kita mengikuti pimpinan Roh, maka kemerdekaan yang sudah dikerjakan Kristus itu akan sungguh benar-benar kita rasakan secara melimpah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jadi supaya kita bisa melihatnya. Tetapi tidak berhenti di situ. Firman ini juga penuntun bagi kita dalam kehidupan bersama kita dengan orang-orang percaya yang lain. Supaya kita menyadari bahwa sesama kita sungguh bukan tidak mungkin mereka adalah sesama yang mungkin tidak menguntungkan, yang mungkin berpaling dari kita, yang mungkin ada melakukan khianat kepada kita, yang mungkin melukai kita, yang mungkin meninggalkan kita. Itu sebab kita diajari kesetiaan menurut Roh Kudus. Sehingga dengan mengikuti kesetiaan seperti kesetiaan Tuhan, tentu kita akan sungguh menyadari bahwa di tengah-tengah sesama kita yang bagaimanapun, kita harus dalam kesetiaan, menjadikan mereka sesama kita. Karena itulah kesetiaan berdasarkan Roh Kudus. Saudara, dengan mengikuti kesetiaan seperti kesetiaan Tuhan, tentu kita akan sungguh menyadari bahwa kita ini memiliki anugerah, potensi untuk setia seperti kesetiaan Tuhan yang telah dinyatakannya kepada kita. Tetapi yang jauh lebih penting dari semua itu adalah supaya kita orang-orang percaya yang telah didiami Roh Kudus tahu dan menyadari bahwa kita sungguh memiliki Roh Kudus yang kesetiaannya kekal selama-lamanya, yang jika kita mau mengikuti pimpinannya, yang jika kita memberi diri dipimpin olehnya, pada kita akan keluar buah roh, yaitu kesetiaan, seperti kesetiaan yang dimiliki oleh Roh Kudus itu. Sehingga kita tahu dan sadar pada kita ada kekuatan. Sehingga kita tahu dan sadar bahwa tidak ada satupun hal yang tepat atau yang bisa menjadi alasan kita berpaling dari Tuhan. Tidak ada hal yang punya kekuatan yang begitu besar untuk membuat kita berpaling dari Tuhan. Karena ada kuasa yang besar pada kita, yaitu Roh Kudus, yang memiliki buah kesetiaan yang kekal. Roh Kudus itu telah dimateraikan di dalam diri setiap kita orang percaya. Ini menjadi dasar kita, pegangan kita untuk tetap setia kepada Tuhan bagaimanapun keadaannya. Berpaling kepada hal-hal yang kita pikir bisa jadi sandaran hidup, itu adalah kekeliruan besar. Karena apa? Tidak ada kesetiaan pada semua itu. Jadi jikalau ada orang berpaling kepada yang lain selain daripada Tuhan, karena kesusahan hidupnya, atau karena apapun dalam hidupnya, dia merasa punya alasan untuk berpaling kepada yang lain, kepada hal atau kepada orang lain atau kepada sesuatu yang lain. Dia sedang keliru besar. Karena tidak ada yang memiliki kesetiaan seperti kesetiaan Tuhan. Itu sebabnya dalam segala keadaan kita hanya perlu berpaling kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berpalinglah kepada Tuhan.
Itulah kesetiaan yang dimaksudkan. Dalam segala keadaan. Terhadap sesama, berpalinglah kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan, bukan sesamanya. Kalau dalam hubungan kita dengan sesama kita memandang sesamanya, maka kita tidak akan setia kepada mereka. Tapi pandanglah kepada kesetiaan Tuhan. Karena kesetiaan yang demikian yang akan dibuahkan Tuhan dari kita ketika kita mengikuti pimpinan rohnya yang membuahkan kesetiaan itu. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti maksudnya. Amin. Shalom.